warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzi Nugraha akan mengerjakan tugas akhir dari mata kuliah Teknik Kendali. Jadi di sini saya ingin membuat eh, sebuah sistem yang dimana itu merupakan sebuah masalah dalam sebuah industri. Nah, jadi di sini saya membayangkan dalam suatu sistem itu saya pernah melihat di industri langsung itu apa namanya, ada semacam pengangkat apa namanya, pengangkat tepung dari bawah ke tangki penampungan yang ada tempatnya itu tinggi. Nah, itu menggunakan motor. Tapi di sana saya melihat ada sebuah gangguan yang mana apabila motor itu berjalan, eh, mekaniknya itu tidak stabil, sehingga menurut saya akan lebih baik apabila kita menggunakan sistem yang dimana ada gangguan, tapi jalannya motor atau konveyor dari bahan makanan itu tetap stabil. Nah, jadi sini saya akan mensimulasikan masalah tersebut. Nah, pertama-tama di sini saya akan menggunakan ini. Kita kumpulkan saja dulu semua yang kita butuhkan. Kemudian kita gunakan dua konstan, satu produk dan ERG. ERG sum, kita atur dulu sedikit di sini. Kemudian transport delay dan kita butuh yang namanya transfer function sebagai prosesnya nanti kita buat saja seperti ini. Kemudian kita copy ini, baru kita paste di sini. Nah, untuk kondisi optimal inputnya itu saya gunakan dua. Anggaplah kita minta 200 apa ya, 200 rpm per menit gitu ya untuk motornya. Kemudian kita atur ini, lalu kita hubungkan dulu semuanya. Jadi ini masuk ke sini, kemudian masuk ke PID controller sebagai pusat pengendaliannya atau sistemnya. Kemudian untuk ini produk kita tulis di sini input ideal atau nilai ideal seperti itu ya. Kemudian di sini kita terjadi disturbance atau gangguan seperti itu. Lalu kita hubungkan ini disturbance ke product text. Jadi ini nanti akan dikalikan atau kita anggap ini sebagai gangguan dalam suatu sistem. Kemudian ini kita masukkan transfer RPM, lalu ini transfer delay, lalu ini masuk ke sini. Oh, kita butuh satu lagi, scope. Nah, di sini kita putar ini
untuk yang ini tuh kita jadikan sebagai sebuah sensor. Jadi dia sebagai sensor nanti untuk mendeteksi dari hasil ini. Kita gunting sini, lalu ini ke sini. Lalu ini masuk ke sini. Jadi kita nanti bisa melihat perbedaan apa namanya yang telah dikerjakan oleh PID. Sorry, ini bukan di sini. Kita delete ini. Sudah benar. Coba kita tes dulu. Nah, jadi ada dua gelombang, satu input yang diinginkan dan satu disturbance. Kita kecilin saja. Nah, untuk ininya sendiri namanya untuk gangguannya nanti kita coba ubah-ubah nilainya ya, apakah tetap stabil atau tidak seperti itu ya. Nah, di sini pertama kita coba atur dulu untuk disturbance-nya. Kita bisa aja mungkin 8, jadi ada gangguan 8 seperti itu. Nah, ini dia gangguannya 8 yang kuning ini. Nah, kita coba dulu untuk stabilkan yang input ideal. Nah, di sini kan di input idealnya itu masih 0 gitu ya. Kita coba atur di PID-nya. Ini saya masukkan 2. Sebenarnya saya tadi sudah melakukan beberapa kali uji coba dan saya sudah mendapatkan nilai. Kalau kita sini coba step by step. Nah, di sini masih belum stabil. Kita coba turun untuk transfer ke filenya. Jadi supaya responnya lebih cepat. Nah, ini kita bisa lihat gangguannya seperti ini. Masih belum stabil. Jadi yang ideal itu yang ini ya, harusnya ini bagus ya, lurus seperti itu. Kita atur di pembacaan sensornya. Jadi kita update-nya harus lebih cepat seperti itu. Jadi pembacaan sensornya lebih cepat sehingga updating untuk PID-nya itu lebih cepat juga seperti itu ya. Nah, bisa kita lihat di sini untuk yang idealnya itu atau tanpa disturbance itu, yang ini kan yang ungu ideal. Kita lihat berapa nilainya. Nah, jadi di sini nilainya itu 2 ya, sesuai apa yang kita masukkan untuk dinilai awalnya. Yang ini itu bernilai 2. Kita coba tarik ke sini. Oke, kita ulang dulu. Kita tarik ke sini. Ini kali ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita perbesar. Nah, jadi untuk nilai ini, apa yang keluar dari sistemnya ini, kan kita memasukkan nilai 2, otomatis kita ingin hasil dari gelombang itu kita bernilai 2. Nah, jadi sini setelah masuk ke sini itu terbaca lah ini yang ungu ini, yang ideal ini terbaca 2. Nah, ini saya membukanya sampai 0,0 second. Kita coba di sini kita hapus yang ini ya. Kita hapus yang ini. Lalu kita turunkan. Nah, di sini sudah kita lihat ini bernilai 2 yang apa namanya?
untuk yang idealnya. Lalu kita coba hubungkan ini yang 8 tadi. Jadi otomatis dia membaca di sini ketika pada saat benar-benar disturbance atau gangguan itu masuk di sini. Nah ini, ini sampai ke berapa ini ya? Kita lihat nilainya di sini. Sorry, kita ulang. Kita pakai auto scale di sini. Kenapa ya ini auto scale nggak mau? Oh iya, nah, nah kita pakai ini. Nah ini bahkan overshotnya itu sampai 33 ya pada saat di sini. Jadi ini gangguannya. Kemudian kita lihat detailnya di sini. Ini stabil yang ungu. Nah kita coba ganti nih 8. Jangan-jangan kan dalam sistemnya tidak selamanya gangguannya 8 seperti itu ya. Kita coba ini. Lalu kita run. Nah, jadi di sini untuk idealnya itu tetap stabil rata di angka 2. Jadi otomatis di sini sudah bisa mendeteksi apa namanya? Apabila ada gangguan, PID controlnya telah mengatur eh, ke arah nilai ideal seperti itu. Jadi semisal anggaplah dalam sistem itu atau konveyor tepung yang saya bilang tadi itu, anggaplah di mekaniknya seperti itu ada gangguan. Nah, kan kita bayangkan bahwa gangguan itu tidak selamanya seperti itu. Misalnya, contohnya ya, anggaplah di konveyor tepung itu ada sesuatu yang mengganjal sehingga putarannya itu tidak lancar. Anggaplah kasus pertama itu bearingnya misalnya karatan sehingga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau putaran per menit yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, pada kasus kedua misalnya di sana ada kotoran pada bearingnya. Nah, otomatis gangguannya itu pasti berbeda dan kita harus membuat suatu sistem yang mana apabila ada gangguan yang berbeda, input yang kita inginkan itu hasilnya harus selalu sama. Nah, jadi di sini gangguannya kita coba ganti-ganti apakah hasilnya tetap 2 seperti itu ya. Kita perlu hasilnya. Nah, di sini tetap 2. Nah, seperti itu. Ini hanya sampai 4. Kita coba lagi ubah misalnya ke 7. Sorry, kita run dulu. Nah, ini sampai bahkan di angka ini sampai 29,5. Nah, tapi di sini tetap stabil ya di bawah ini. Jadi dia tetap stabil di sini karena kita sudah menggunakan PID. Jadi mungkin itu saja sih dari hasil simulasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.